Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Al-Husain dengan NIM 10 11 55 56. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Perancangan User Interface website Wonika dengan studi kasus PT Bultmi Inovasi Digital. Eh, Ya, yang sudah kita lihat di sini ada tampilan. Ini adalah tampilan awal dari ketika user melakukan pencarian dan mengklik mundika.com. Di sini terdapat navigasi bar yang ada logo, ada 4 menu dan tombol masuk. Dan menu-menu sini ada planner and deal, inspirasi, wedding vendor, dan beranda. Lalu di halaman beranda terdapat header yang berisikan ini untuk tempat slogan. Lalu di sebelah kiri ini ada pencarian vendor. User bisa mencari vendor berdasarkan kategori seperti yang ada di tampilan ini. Sebagai contoh ada photographer, decoration, catering, makeup artist, dan entertainment. Dan user juga bisa mencari vendor berdasarkan pilih kota. Ketika user mengklik tombol mencari, maka sistem akan mengalihkan user ke halaman wedding vendor. Lalu di bawahnya ada pilihan vendor terbaik. Di sini nantinya isinya adalah vendor-vendor terbaik yang sudah terpilih oleh Wonika sendiri. Ketika user ingin melihat vendor apa saja yang terbaik, user tinggal menggeser halaman di sini, halaman di pilihan vendor terbaik. Lalu di sini di bawahnya ada undangan digital, yaitu dari Kita Undangin sebelumnya. Jadi Wonikah ini adalah hasil rebranding dari Kita Undangin. Kita Undangin ini adalah undangan digital dari produknya PT Buildme. Ketika user mengklik tombol undangan digital, maka sistem akan mengalihkan user ke website Kita Undangin. Lalu di bawahnya ada 2 frame, yaitu di kiri dan kanan 2 area. Yang kiri untuk pendaftaran sebagai calon pengantin, yang bawahnya daftar sebagai vendor pernikahan. Dan masing-masing memiliki tombol daftar, di mana ketika user mengklik tombol ini, sistem akan mengalihkan user ke halaman pendaftaran. Lalu di bawahnya ada artikel pernikahan. Di sini terdiri dari 3 kolom. Ketika user mengklik salah satu artikel dan lihat semua, maka sistem akan mengalihkan user ke halaman blog dari Wonika sendiri. Lalu di bawahnya ada footer. Di footer ini ada logo, ada keterangan singkat dari Wonika, terus email dan alamat. Kita mencoba untuk melakukan login. Ketika user mengklik tombol masuk, maka tampilan akan menampilkan pop-up yang berisikan 2 tombol yang sudah terintegrasi. Sebagai contoh adalah Facebook dan Google. Ketika user mengklik Facebook atau Google, maka halaman otomatis akan menampilkan halaman login dari Facebook atau Google. Atau juga user bisa melakukan login atau sign in dengan email, dengan mengisi email dan password. Ketika user sudah memiliki sudah memiliki akun, maka sistem akan otomatis mengizinkan user untuk masuk. Tapi ketika user belum memiliki akun, sebagai contoh ini sudah diisi, lalu sistem akan otomatis mengalihkan user ke halaman pendaftaran. Berikut halaman pendaftaran. Di sini adalah proses pertama.
dari pendaftaran. Di sini ada formulir untuk nama lengkap, lalu email. Email ini sudah diisi sebelumnya di pop-up yang barusan, lalu nomor handphone. Di bawahnya ada radio button, dua radio button untuk calon pengantin dan vendor pernikahan. User bisa mengklik ini untuk memilih mendaftar sebagai. Ketika user sudah melengkapi form pada calon pengantin dan mendaftar sebagai calon pengantin, maka proses keduanya adalah user mengisi alamat, dan di sini terdapat dua tombol drop down, yaitu untuk provinsi dan kota. Dan di bawahnya ada tombol kembali dan selanjutnya. Di tahap proses ketiga untuk calon pengantin akan mendapatkan kode referral yang dikirim melalui email. Lalu kode tersebut dimasukkan ke dalam form ini. Setelah selesai pengisian form, klik selanjutnya. Lalu klik OK. Untuk vendornya, proses pertamanya sama, mengisi nama lengkap, email, dan nomor handphone. Yang beda di tahap kedua. Sebentar. Oh ya, ini. Nah, ketika user sudah mengisi akun vendor, mengisi form pendaftaran vendor, user akan mengklik tombol selanjutnya untuk melakukan proses pendaftaran kedua. Di sini ada nama vendor, ada form untuk nama vendor, alamat, provinsi, dan kota. Di proses ketiga ada beberapa checkbox dan form di sini untuk jika tidak ada pilihan pada checkbox. Sebagai contoh, vendor bisa mengerjakan dekorasi dan beverage. Dan proses keempat, terima kasih sudah mendaftarkan diri Anda ke Wonika. Oke, ini sebagai contoh sebagai calon pengantin. Di sini tidak ada perbedaannya hanya di bawah. Tadi di bawahnya undangan digital ini terdapat dua area, yang kiri untuk pendaftaran calon pengantin, yang kanan untuk pendaftaran vendor. Selebihnya sama. Lalu kita ke menu Planners and Deal. Di menu ini berisikan vendor-vendor yang sudah satu paket. Jadi di dalam sini sudah ada untuk dekorasi, sudah ada untuk makanan, sudah ada untuk foto, semisalnya seperti itu. Lalu di sini ada filter-filter. Nah, itu semua kota untuk pemilihan kota, ini untuk jumlah tamu, dan ini untuk dananya. Dan di sini ada tempat untuk pengajuan dananya atau bidding dari sistem Wonika ini. Untuk filter semua kota, sebagai contoh kita memilih kota Jakarta. Maka tampilan akan menampilkan yang hanya kota Jakarta saja. Lalu untuk tamu, ini nanti tampilannya akan seperti ini. User cukup menggeser seperti ini, sebagai contoh. Malah. Ya, ini terjadi kesalahan. Oke, untuk yang ini filter dana sama seperti filter tamu, user cukup menggeser dua tombol
nantinya akan menampilkan sesuai dengan filter yang diinginkan. Sebagai contoh, di awal di sini terdapat 120, 70 juta 20, lalu user ingin memfilterisasi dari harga 0 sampai 70 juta. Sehingga angka setelah 70 juta tidak ada. Lanjut, kita masuk ke Create Planner. Create Planner ini adalah untuk fitur untuk pengajuan dana, fitur utama dari wonikah.com. Setelah user mengklik tombol Create Planner, maka sistem akan menampilkan pop-up di mana ini adalah langkah-langkah atau proses pengajuan dana tersebut. Langkah-langkahnya ada 5, yaitu pertama daftar diri, ajukan danamu, diskusi, sepakat, lalu selesai. Setelah user membaca semuanya, selesai membaca, maka sistem akan menampilkan form pengajuan dana pertama, yaitu terdiri dari nama, email, dan nomor telepon. Lalu selanjutnya di sini ada nama planner, yang ini bisa diisi dengan random. Lalu ini ada untuk mengisi uang dana yang ingin diajukan sesuai dengan yang diajukan, lalu jumlah tamu, lalu ada tanggal acara, lalu untuk checkbox ini untuk misalnya user ingin 20 juta mau ada apa aja nih, seperti itu. Lalu di sini masukkan deskripsi, lalu ada tombol drop down untuk lokasi, lalu ajukan dana. Setelah user mengajukan dana, akan muncul pop-up terima kasih. Untuk melihat detail dari planners and deal, sebagai contoh, user mengklik konsep nikah pesisir dari pesisiran wedding organizer. Jadi di sini adalah detail-detail dari wedding vendor yang package. Misalnya dia sudah mendapatkan ini, lalu kerjasama vendor dengan siapa, lalu jika pesan maka nanti akan otomatis di sistem Wonikah sendiri. Dan percakapan nanti ada di menu sini. Lalu kembali kita masuk ke menu inspirasi. Di menu inspirasi ini isinya tentang siapa yang sudah pasangan yang sudah menggunakan Wonikah ini dan melakukan pengajuan bidding. Sebagai contoh, Valen dan Ratna seperti ini. Lalu di bawahnya ini ada dokumentasi yang nantinya bisa diisi dengan foto-foto. Lalu di bawahnya ada list vendor yang digunakan. Lalu di bawahnya ada footer. Lalu kita ke menu wedding vendor. Menu wedding vendor ini adalah list vendor yang terdaftar. Sebagai contoh ada Jaya Wedding, Zai Legit, White Studio, Mascara, dan lain-lain. Lalu ada 2 filter di sini untuk semua kota. Sebagai contoh pengambilan Bandung, jadi dia menampilkan Bandung saja. Untuk melihat detail vendor, user cukup mengklik salah satu list vendor yang ada di sini. Sebagai contoh, Mascara. Di halaman ini, di halaman informasi vendor, vendor bisa melihat background dari vendor ini. Lalu ada judul, ada logo, ada kategorinya, lalu lokasi vendor tersebut, review dari vendor tersebut, lalu ini tombol mulai percakapan dan keterangan singkat dari vendor tersebut. Lalu di bawahnya ada yang pernah dikerjakan atau yang dikerjakan oleh si vendor tersebut. Sebagai contoh, Mascara mengerjakan makeup artist dan stylist. Oke, lalu kita masuk ke edit profil. Di sini berfungsi untuk
mengganti atau mengubah nama data diri, mengubah informasi data diri. Terdapat form nama depan, nama, nomor telepon, dan email. Akan tetapi email tidak bisa diganti. Lalu di bawahnya ada ubah kata sandi untuk mengubah password atau kata sandi, lalu ubah foto. Lalu untuk planner di sini adalah setelah user mengajukan dana, maka akan tampil di menu di halaman planner ini. Bagi contoh ada menikah dengan Ratna, menikah dengan Sri Islan, menikah dengan Pevita Pierce, menikah dengan Laura Basuki, lengkap dengan tanggal rencananya yang ada. Lalu kita ke halaman chat. Di sini adalah percakapan-percakapan sebagai contoh dengan maskara. Ini ada tanggalnya juga. Ini ada untuk mencari percakapan. Lalu ini untuk marks, ini untuk menghapus percakapan. Dan di sini ada tombol logout ketika setelah itu ada vendor favorit. Oh, ini belum dijelaskan. Untuk vendor favorit, ini di wedding vendor tadi ada tombol favorit. Ketika user mengklik wedding vendor lalu menekan tombol ini, maka sistem akan otomatis menyimpan yang sudah diklik tombol love-nya oleh user. Setelah itu sudah logout. Terima kasih untuk demo programnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.